kita semua. Kita kembali lagi untuk ngeplok tentang bank sampah. Ini bank sampah yang ada di Kelurahan Kebon Kosong yang dikelola oleh PPSU Kebon Kosong. Nih mereka lagi memilah-milah botol-botol aqua mineral, botol-botol air mineral. Nah, mereka mengumpulkan dari lapangan semua botol-botol, ada kardus, ada pokoknya macam-macam deh, ada besi, ada botol-botol minuman kaleng, pokoknya semuanya yang bernilai uang. Kita lihat ya, kayaknya semua warga. Nah, tuh lihat, warga kalau ada sampahmu di rumah, pilahlah dari rumah, kumpulin, bisa langsung ditimbang. Kalau mau langsung uang tunai boleh, kalau enggak nanti kumpulin. Kalau mau dikumpulin, kalau ada tempat, atau ditimbang aja dulu, nanti ditabung istilahnya. Hari ini berapa dapatnya, besok berapa, bisa kita lihat seperti apa mereka. Ya, jadi sampah itu adalah uang, makanya disebut bank sampah. Ya, kita bisa lihat uang, ada nilai uang di sampah tersebut. Kita lihat ya, ikutin saya. Ini namanya Teddy. Nah, sebanyak ini kan dikumpulin botol-botol plastik. Ini namanya Sobari. Halo Sobari. Halo Bu. Sobari lagi ngupas-ngupas mereknya, merek Nyetep. ada Ted, ada Aqua, ada Fit, pokoknya ada Nestle, pokoknya dipilah-pilah. Nanti bungkusnya atau mereknya dibuang. Seperti ini, bank sampah Sehati namanya, bank sampah Sehati. Jadi PPSU itu ngumpulin. Nah, ini kardus-kardusnya, kardus itu semua ada nilainya sesuai dengan barangnya. Nanti kalau botol aqua itu bersih, lebih mahal dibandingkan masih ada mereknya atau kotor gitu. Jadi kalau bisa dia bersih, akan lebih mahal, dan tutupnya juga akan ada nilainya. Tutupnya juga harus dibedakan. Tutupnya ada harganya, botolnya juga ada harganya. Nah, sambil bekerja mereka bisa mendapatkan uang receh, uang buat jajan. Nah, ini kebetulan tim sore dan yang piket. Nanti botol aqua itu akan diremukkan biar tidak memakan tempat. Nah, seperti itu. Nah, jadi apa, untuk mengurangi tempat dan
kalau diremukkan gitu lebih padat, nanti banyak isinya kalau dalam satu karung. Gampang kan? Di rumah juga kalau ada tamu-tamu atau ada hajatan, itu kumpulin saja di rumah, itu bisa dipanggil kok dari Sudin LH Lingkungan Hidup, atau dari PPSU, atau dari mana aja yang kamu suka. Bisa dari tukang rongsokan, dibawa, ditimbang, dicatat bisa. Kalau nggak langsung pengen uang tunai, seperti itu. Jadi biasakanlah menabung dari hasil sampahmu di rumah, jadikanlah itu menjadi duit. Kalau bisa didaur ulang, ya daur ulang. Kalau bisa dimanfaatin jadi hiasan-hiasan atau bernilai uang yang lain, ya kembali ke dirimu sendiri ya. Jangan sampai sampahmu itu dibuang seperti itu, dibuang sembarangan ya. Ini namanya bank sampah. Setiap hari kalau ada sampah dari lapangan dikumpulin. Setiap hari asal ada sampah dikumpulin. Apapun itu sampahnya pasti ada nilainya. Mereka udah selesai. Ini sampai kedinginan. Udah selesai. Udah selesai. Mereka tadi sudah dipilah-pilah botol-botol aquanya, dimasukkan lagi ke karung-karung. Ini udah pada bersih, nih udah dibuangin semua bungkusnya merek aquanya seperti ini. Nah, udah itu dimasukkan ke dalam karung semuanya. Nah, seperti ini dipak lagi, nanti timbang lagi. Nah, udah dirapikan, udah ini tutupnya, ini tutup botolnya, dan nanti akan ditimbang. Sekarang mereka bersih-bersihin lagi sampah-sampahnya, dibersihkan tempat-tempat mereka tadi memilah-milahnya. Mereka bekerja masing-masing sesuai dengan iya. Iya, mereka memilah-milah kardus-kardusnya. Itu kapan nanti mau dijualnya kapan? Besok paling ke LH, Bu. LH. Oh. Sekarang diarahin ke situ. Oh, di LH langsung. Iya, diarahin ke situ jadi nimbangnya. Oh, enggak, bukan mereka yang jemput, bukan? Kita yang antar aja. Kita yang antar. Sekalian Pak Firman flu. Oh, gitu. Jadi biar sekalian aja. Oh. Sekalian. Sekarang diarahin ke situ semua. Iya. Kalau yang mau nimbang kayak gini. Iya. Udah berapa lama ini Bank Sampah Sehat ini, Pak Bim Bim? Udah berapa lama itu? Kalau saya yang ini mah pas saya ini mah dari 2018 saya. 2018. Kan berdiri udah lama ini, Bu. Oh iya, tahun berapa itu berdiri? Kurang tahu, Bang Nodi dari pertama PPSU, Bang ya? Bank Sampah kita berdiri tahun berapa, Pak?
2016. Oh, udah lama juga ya. Iya, udah lama. Udah lama Pas, ya. pas saya pegang kan pas 2018 kemarin pas saya pegang. Oh, sebelum kamu siapa? Si Cepot. Oh iya, Cepot Cepot, sama Pak Hadi almarhum juga. Pak Iya, Hadi main juga Pak. ya. Nah, selama Bim Bim megang apa aja yang dikerjakan bank sampah itu? Ya seperti kayak gini, teman-teman kerjain. Ya, apa aja pencatatan. Catatan ada, jadi setiap orang masing-masing orang tuh ada yang nimbang juga. Oh, setiap hari ada. Setiap hari Setiap ada. hari waktu itu ada, cuma kan Ada. lagi musim kayak gini agak susah bu sekarang. Iya, sesuai kondisi ya. Iya, sesuai kondisi masing-masing zona. Kondisi. Terus yang bagian pencatatan ada satu orang atau bagaimana? Ada satu orang. Bagian laporan KLA Pak Hadi. Bagian laporan ada Pak Hadi. Nah, kalau saya bagian ya, barang teman-teman Mm-mm. nyiasatin juga, Iya. kalian nimbang. Oke. Nanti storynya ke Wangkas, Mbak Susi. Oh, ada bendaharanya. Ada Mbak Susi yang megang. Kalau bagian yang milah-milah Bareng-bareng. bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Dan yang menimbang ya. Iya. Kalau baru datang itu ada satu orang pencatatan gitu. Iya, catat, satu Baru orang catat, datang satu orang catat. catat. Itu sekarang memang lagi susah juga, jadi jarang bu. Karena situasi ya. Lagi situasi kayak gini juga. Tapi kalau saat ada Kalau ada pasti nimbang. Nimbang. Jadi masing-masing orang tuh ada catatannya sendiri-sendiri. terus nanti keuangannya untuk sama-sama atau Sama-sama. bagaimana? Tapi tetap satu orang itu ada, satu orang yang Oh, iya. nimbang, tetap ada. Oh, per Berapa orangnya orang? dia ngumpulin Iya, jumlahnya berapa, catatannya ada. khusus dia ada. Itu ada masing-masing. Nah, sesudah khusus dia ada, nanti yang untuk kas bersama itu seperti apa itu? Jadi dari situ jadi terserah mereka ini teman-teman mau kayak gimana ininya. Oh gitu. Jadi apa mau dibagi masing-masing apa mau tetap di uang kas, Oh. entah nanti buat apa, kesepakatan bareng-bareng aja. oh gitu. Oh iya. Jadi ya kita cuman istilahnya bagian ini aja lah, Oke. ngumpulin gitu kan teman-teman ada yang Mengelolanya ya. Iya. Oh, oke. Nah, seperti ini kardus-kardusnya. Nah, kan jadi bekerja tapi ada nilainya, ada yang mengelolanya. Begitulah kira-kira bank sampah sehati ya, nih namanya bank sampah sehati namanya, yang dikelola oleh PPSU Kebon Kosong. Ini udah berapa hari nih? 2 mingguan lah. Oh, 2 mingguan ya. Berarti setiap 2 mingguan apa setiap apa? Kalau lagi banyak aja baru kita Sesuai kondisi ya. lihat kondisi barangnya bu. Oke. Jadi Kalau 2 minggu emang udah banyak. udah banyak Udah langsung bersihin, oh ya, situasi barangnya ya kalau ada nggak menyebutin juga tempat. Oke. Jadi situasinya seperti apa langsung dikerjakan ya. Kalau masih dikit ya dibiarin dulu. Kalau sedikit kita kumpulin, kalau sudah banyak Iya. baru kita kelola gitu. Oke. Kita bersihkan gitu. Iya. Oke, Jadi seperti nggak menyebutin tempat Iya, barang. iya, jadi nggak numpuk ya. Tapi kalau untuk LH baru ini ya? Iya baru kali ini Baru. LH itu baru kali ini ya? baru dibilangin Biasanya kan di sini ya, Biasanya karena di dekat Lowak, sini. ke tempat loakan. Iya. Baru kali ini baru dikasih tahu. Harus ke LH, Sudin LH yang mengelola ya. Berarti baru ini terjadi langsung Sudin LH yang menangani pembeliannya ya. Pembeliannya. Bisa cash, bisa Cash, juga. kayaknya cash, Bu. Oh, cash semua ya. Sekarang cash. Oke. Sekarang cash ya Bim. Berarti dari RW juga mereka nampung ya? Ya harusnya bisa bu, langsung Bisa lah. ke sana gitu. Nah, Jadi berat. sekarang itu menampung segala Menampung. rosokan gitu. Iya, betul. Bank sampah. Oke.
Kalau kemarin-kemarin kan kita cuma hanya dicatat-catat doang gitu. Kalau sekarang Iya, cash. langsung cash ya. Nah itu mempermudah semua masyarakat kalau ada yang ngumpulin mengelola sampahnya bisa langsung ditampung dan dibayar cash oleh Sudin LH. Jadi tidak ada kata-kata sampah itu tidak ada nilainya, itu langsung cash. Nah apa nggak enak kalau memang masyarakat itu susah untuk mengantar, itu bisa dijemput. Silakan aja langsung ke PPSU biar mereka yang menjemput atau langsung Sudin LH juga ya. Seperti itu. Ngapain berdua bisik-bisik? Hah? Bisik-bisik itu lagi ngapain? Bisik-bisik. Nonton apa? Nonton yang joget ini kayaknya. Ini suka joget rupanya diam-diam. Kelihatannya Mas Yon ini diam-diam makan dalam. Nah, yang di dalam itu. Nah, kita semua, kita kembali lagi. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk perlindungan dan penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kalau kami ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, dan segala berkat Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami semua, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 29 sampai 36. Tertulis demikian. Ketahuilah Tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun, menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Yusuf mengartikan mimpi Firaun, dia mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan untuk mengerti apa yang harus dilakukan. 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan diresponi dengan rencana tindakan yang bijaksana dari Yusuf. Ia tidak mengatakan supaya tidak perlu melakukan apa-apa, tapi ia menyuruh untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar siap menghadapi masa kesukaran yang akan terjadi. Dalam ayat yang ke-33, Yusuf mengatakan kepada Firaun, "Baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana."
Dan di ayat 35 dikatakan bahwa mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan sebagai persiapan untuk melewati masa 7 tahun kelaparan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi pesan ayat ini buat kita adalah bahwa ketika kita mengetahui tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan, maka kita harus bersikap bijaksana dan melakukan persiapan baik rohani dan juga jasmani. Jangan biarkan diri kita memasuki kesukaran dengan tidak ada persiapan sama sekali. Menghadapi akhir zaman, kita harus siap jasmani dan rohani. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Pernyataan tentang situasi akhir zaman bukan hanya sekali di dalam Alkitab, tapi berulang kali disampaikan, dan gambaran yang ada tentang situasi di akhir zaman bukanlah keadaan yang menyenangkan, tapi keadaan yang sukar. Akan ada peperangan, bencana alam, penyakit, kelaparan, dan pemerintahan antikristus. Dalam Wahyu 6 ayat 6 tertulis, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Ini menandakan akan adanya kelaparan yang begitu hebat. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Pertama, bersiaplah menghadapi kesukaran itu dengan memakai hikmat dari Tuhan. Uang akan menjadi kecil nilainya dan tidak akan begitu berharga. Persiapkanlah bahan makanan untuk diri kita sejak sekarang ini, sebelum terjadi kelaparan yang hebat di masa-masa yang terakhir. Namun demikian, saudara, jangan kita takut dan panik. Tetaplah tenang dalam menghadapi semuanya. Yang kedua, saudara, jadilah penolong bagi sesama kita. Seperti Yusuf yang diberikan hikmat untuk menyimpan agar dapat memelihara kehidupan banyak orang. Yang ketiga, saudara, hal yang terutama dan yang terpenting adalah jaga kehidupan kita supaya berkenan kepada Tuhan. Dalam 2 Petrus 3 ayat 11 dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau firman Tuhan sudah menyatakan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, khususnya di akhir zaman, maka kita harus meresponinya dengan sikap yang bijaksana, supaya kita siap untuk menghadapi semuanya dengan pimpinan Roh Kudus. Tuhan akan menolong dan memampukan kita, sebab Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami supaya kami bijaksana dalam menghadapi situasi akhir zaman. Terutama ya Tuhan, supaya kami menjaga hidup kami ini agar tetap suci dan saleh di hadapan-Mu, sehingga kehidupan kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tetap berdiri teguh di atas kebenaran firman-Mu, setia berpegang pada iman kami kepadamu. Meskipun berbagai persoalan, kesulitan dan kesukaran akan terjadi, kami akan tetap setia dan mengasihi Tuhan. Pelihara kami ya Tuhan dengan kasih-Mu, dan kuatkan kami ya Tuhan untuk melewati semuanya. Sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Berkatilah apa yang kami kerjakan, dan tuntun kami dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan, supaya semuanya itu berkenan kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang dalam pergumulan, sakit penyakit, dan berbagai persoalan, agar Tuhan Engkau menolong, memberikan kesembuhan, kesehatan dan kekuatan yang sempurna, dan memberikan jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang berada dalam masalah. Kami percaya kami berjalan dalam kemenangan, karena penyertaan Tuhan yang sempurna ada atas kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami.
Bapa sekarang kami yang di mereka, surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. bersihkan Berilah kami pada hari ini tempat makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Iya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Itu kapan Tuhan nanti, menghadapkan wajah-Nya mau kepadamu dijualnya dan kapan? memberikan damai sejahtera. LH. Berkat Oh, damai sejahtera dari Bapa oh surga, di LH cinta langsung. kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan bukan dan mereka yang penghiburan jemput, Roh bukan. Kudus menyertai Yang kita antar. semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Udah berapa lama ini Bang sampah sehari ini Pak apa? Udah berapa lama itu? Kalau saya yang ini mah pas kalau pas saya ini mah dari 2018 saya. 2018? Kan berdiri udah lama itu. Oh iya. Tahun berapa itu berdiri? Kurang tahu, Bang Nurdin udah pertama PPSU Bang ya? Bang sampah kita berdiri tahun berapa Pak? 2016. Kan pas saya pegang 2018 kemarin pas saya pegang. Oh sebelum kamu siapa? Si Cepot. Oh iya Cepot Cepot, sama Pak Hadi almarhum juga. Pak Iya, Hadi juga iya. ya. Nah selama Bim Bim megang apa aja yang dikerjakan Bang sampah itu? Ya seperti kayak gini. Teman-teman kerjain. Ya apa aja pencatatan. Catatan ada, jadi setiap orang masing-masing orang tuh ada. Oh setiap hari ada. Setiap hari Setiap ada. hari waktu itu ada, cuma kan Ada. lagi busur isinya agak susah sekarang. Iya sesuai kondisi ya. Iya, ini sesuai kondisi masing-masing Kondisi. zona. Terus yang bagian pencatatan ada satu orang atau bagaimana? Ada satu orang. Bagian laporan ke arah Pak Hadi. Bagian laporan ada Pak Hadi. Ya, bagian barang teman-teman ya kan juga Ya. kan timbang nanti setelah ini Oh, ada bendaharanya. Kalau bagian yang milah-milah bareng-bareng bareng-bareng dan yang menimbang ya. Kalau baru datang itu ada satu orang pencatatan gitu. ya catat Baru catat udah catat catat itu sekarang emang lagi susah juga jadi jarang Karena situasi ya. lagi situasi ada kayak gini juga. Tapi kalau saat ada Kalau ada pasti nimbang jadi masing-masing orang tuh ada catatannya sendiri-sendiri. terus nanti keuangannya untuk sama-sama atau Sama-sama. bagaimana? Tapi tetap satu orang itu ada satu orang yang Oh ya. nimbang. Tetap ada. Oh, Dua per orang. orangnya dia ngumpulin Iya. catatannya. Khusus dia ada. Nah, sesudah khusus dia ada, nanti yang untuk kas bersama itu seperti apa itu? Jadi dari situ jadi terserah mereka ini teman-teman kayak gimana nantinya. Oh gitu. Jadi Mau dibagi masing-masing atau mau tetap di uang kas? Entah nanti buat apa kesepakatan bareng-bareng aja. oh gitu. Jadi ya kita cuman istilahnya bagian ini aja lah. Oke. Boleh gitu kan teman-teman ada. Kelolanya ya. Ya. Ya, tapi Tuhanku ada nilainya. Ada itulah kira-kira nanti ya. Yang dikelola oleh PPN. Ini udah berapa hari? Mingguan ya. Berarti setiap 2 mingguan apa setiap apa? Oh sesuai kondisi ya. Oke. Dua minggu emang udah
situasi barangnya ya. Kalau Jadi ada nggak menyebutin juga tempat gitu. tempat, oke. Jadi situasinya seperti apa langsung dikerjakan Iya. ya. Kalau masih dikit ya dibiarin dulu. Kalau masih sedikit kita kumpulin, kalau sudah banyak Iya, baru kita kelola gitu. Oke. Kita bersihkan gitu. iya. Oke, Jadi seperti nggak menyebutin tempat Iya, barang. iya, jadi nggak numpuk ya. Tapi kalau untuk LH baru ini ya? Iya, baru kali ini ya, Baru. Bim. LH itu baru kali ini ya? Baru dibilangin Biasanya kan di sini ya, Biasanya karena di luar, dekat iya. sini. ke tempat loakan. Iya. Baru kali ini baru dikasih tahu. Harus ke LH, Sudin LH yang mengelola ya. Berarti baru ini terjadi langsung Sudin LH yang menangani pembeliannya ya. Pembeliannya. Bisa cash, bisa Cash, juga. kayaknya cash, Bu. Oh, cash semua ya. Sekarang cash. Oke. Sekarang cash ya, Bim. Berarti dari RW juga mereka nampung ya. Ya, harusnya bisa, Bu. Langsung Bisa lah. ke sana gitu. Nah, Jadi berat. sekarang itu menampung segala Menampung. rosokan gitu. Iya, betul. Bank sampah. Oke. Kalau kemarin-kemarin kan kita cuma hanya dicatat-catat doang gitu. Kalau sekarang Iya, cash. langsung cash ya. Nah, itu mempermudah semua masyarakat kalau ada yang ngumpulin mengelola sampahnya bisa langsung ditampung dan dibayar cash oleh Sudin LH. Jadi tidak ada kata-kata sampah itu tidak ada nilainya, itu langsung cash. Nah, apa nggak enak kalau memang masyarakat itu susah untuk mengantar, itu bisa dijemput. Silakan aja langsung ke PPSU biar mereka yang menjemput atau langsung Sudin LH juga ya. Seperti itu. Ngapain berdua bisik-bisik? Hah? Bisik-bisik itu lagi ngapain? Bisik-bisik. Nonton apa? Nonton yang joget ini kayaknya. Ini suka joget rupanya diam-diam. Kelihatannya Mas Yon ini diam-diam makan dalam. Nah, yang di dalam itu. Nah,